Assalamualaikum. Kali ini kami akan mengisahkan tentang sosok Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus dilahirkan di kota Tarim. Tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun 811 Hijriah. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad. Beliau juga terkenal sebagai wali kutub, imam para wali. Beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar atau marga Al-Aidrus. Julukan Al-Aidrus diambil dari salah satu nama singa yang sejatinya adalah Raja Rimba dan pemuka hewan buas. Sehingga julukan Al-Aidrus ketika itu mempunyai makna, raja atau pemuka orang-orang tasawuf. Beliau tumbuh di bawah bimbingan ayahnya sendiri Imam Al-Habib Abu Bakar As-Sakron. Sang ayah meninggal ketika beliau berumur 10 tahun. Setelah itu beliau dirawat dan dibimbing oleh pamannya sendiri, yakni Al-Habib Umar Muhdor. Beliau sangat takut kepada Allah dan sangat rendah hati. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik, bahkan terhadap binatang sekalipun. Beliau terkenal orang yang luar biasa ilmunya. Wajar jika beliau mendapatkan banyak pujian, sehingga Al-Habib Abdullah sering mendapat pujian dari sana-sini. Dikisahkan, setiap Habib Abdullah Al-Aidrus mendapat pujian dari orang lain, Habib Abdullah akan kholwat menyendiri di tempat sampah selama berhari-hari, bahkan 1 bulan lamanya. Mulai dari makan makanan sisa, hingga tidur di tempat sampah bersama binatang. Itu semua beliau lakukan untuk menghindari keluarnya sifat sombong ketika mendapat pujian. Walaupun beliau dihormati banyak orang, beliau tetap rendah hati kepada siapapun. Beliau senantiasa bersujud di tanah karena merendahkan dirinya di hadapan Allah. Beliau selalu membawa sendiri keperluannya dari pasar, dan tidak mengizinkan orang lain membawanya. Beliau senantiasa duduk di tempat yang rendah, berjalan kaki ke tempat-tempat yang jauh dan kerap kali meminum air hujan. Semua itu beliau lakukan sejak dini untuk memerangi hawa nafsu keduniaan. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus adalah seorang yang ahli ibadah dan selalu menjaga hawa nafsunya. Beliau diriwayatkan berpuasa sunnah selama 2 tahun. Dan berbuka puasa tidak melebihi dari 2 butir korma. Kecuali di malam-malam tertentu, di mana ibunya datang membawa sedikit makanan untuk beliau makan. Semata-mata untuk menyenangkan hati ibunya. Beliau melakukan puasa tersebut untuk mengekang hawa nafsunya. Karena perut yang kenyang bisa menyebabkan orang malas untuk beribadah dan selalu menuruti hawa nafsunya. Selain itu, Habib Abdullah Al-Aidrus seorang ahli ibadah yang mengurangi waktu tidurnya. Bahkan, diriwayatkan beliau tidak pernah tidur baik siang hari maupun malam hari selama 20 tahun. Dengan tujuan memperbanyak ibadah kepada Allah. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus juga seorang yang dermawan dan ringan tangan. Pintu rumahnya selalu terbuka untuk siapapun yang ingin meminta bantuan kepadanya. Bahkan, dalam kondisi kekurangan, beliau tetap berusaha mencari pinjaman bagi tamunya yang membutuhkan. Dikisahkan, Habib Abdullah Al-Aidrus ketika itu memiliki banyak hutang. Jika dihitung pada saat ini, mungkin jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah. Semua itu karena seringnya beliau berhutang untuk membantu orang yang meminta bantuan kepadanya. Mulai dari orang yang meminta melunasi hutang, biaya pernikahan anak, hingga biaya hidup sehari-hari. Semua itu ditanggung oleh Habib Abdullah Al-Aidrus dengan sukarela. Singkat cerita, ketika Habib Abdullah Al-Aidrus dalam kondisi sakit parah, anak beliau menangis memikirkan banyaknya hutang yang ditanggung. Akan tetapi Habib Abdullah Al-Aidrus berjanji kepada anak-anaknya,
Beliau berkata, "Tidak akan diangkat keranda jenazahku ke pemakaman, kecuali dalam keadaan hutangku sudah lunas." Dan benar saja. Ketika Habib Abdullah Alaidrus wafat, tepat sebelum jenazah beliau hendak dimakamkan, ada seorang yang kaya raya tiba di rumah beliau. Karena baru saja mendengar kabar bahwa Habib Abdullah Alaidrus telah wafat. Dan saat itu juga, orang kaya tersebut langsung melunasi semua hutang-hutang beliau. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Alaidrus wafat dalam usia 54 tahun. Yakni, pada hari Ahad sebelum waktu duhur tanggal 12 Ramadan tahun 865 Hijriah. Beliau wafat dalam perjalanan dakwahnya di kota Syihar, tepatnya di daerah Abul. Beliau dimakamkan di pemakaman Zambal, pemakaman para wali Allah, di kota Tarim. Dan dibangun kubah di atas pusaranya beliau. Demikian kisah manakib dari Al-Habib Abdullah Alaidrus Akbar, orang pertama yang bergelar Alaidrus. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau. Wassalamualaikum.